Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dapat membahas tentang hikmah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat, hidayah dan ridhanya. Amin. Adapun yang kita bahas pada malam ini yaitu tentang hikmah haji dan umrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah mengerjakan haji di Baitullah bagi orang yang mampu mengunjunginya. Surat Al-Imran 97. Allah juga berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Surat Al-Baqarah 196. Kemudian salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis riwayat Tabrani, yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa haji dan umrah dapat menghilangkan kesedihan dan dapat menghilangkan kefakiran, bagaikan api menghilangkan karat pada besi. Nah, kalau kita membahas bahwa haji dan umrah dapat menghilangkan kesedihan, salah satunya ada kisah ketika ada seorang Mesir yang sakit lumpuh sudah bertahun-tahun lamanya. Dia sudah mendatangi berbagai macam dokter ahli di negaranya, bahkan beliau itu keluar negeri berobat di dokter-dokter yang terkenal, namun juga tak kunjung sembuh. Pada suatu hari dia berpikir bahwa dia harus ke Mekah untuk berumrah. Maka dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, saya ingin sekali pergi umrah dan saya pasrahkan diriku kepada Allah. Tapi anaknya mengatakan, wahai ayahku, bagaimana caranya? Karena kamu itu, engkau ya ayahku, harus ditanggung. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, cobalah, walaupun berapa harga tiket pesawat, saya usahakan membayarnya. Nah, alhasil alhamdulillah beliau bisa berangkat haji dan umrah, pergi umrah. Dan ketika dia sampai atau tiba di hadapan Ka'bah, dia mengatakan, ya Allah, aku telah tiba di hadapan rumahmu ya Allah. Aku pasrahkan diriku kepadamu, ku serahkan diriku kepadamu. Aku mohon pada hari ini engkau menyembuhkanku ya Allah dari penyakitku. Tapi jika aku tidak bisa sembuh lagi ya Allah, aku mohon cabutlah nyawaku. Alhasil ketika dia sudah pasrah kepada Allah, ibaratnya Nabi Musa ketika dia dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya itu ada lautan dan di belakangnya sudah ada pasukan Fir'aun.
bagaimana kepasrahannya kepada Allah. Begitulah kepasrahan orang ini. Dan dia tidak sadari dia mampu tawaf 7 kali. Setelah 7 kali dia tawaf, dia baru sadari, wahai anakku, saya bisa berjalan. Anaknya mengatakan, wahai ayah, engkau ya Allah sudah 7 kali putaran, sudah 7 kali putaran tawafnya ya Allah. Lalu ayahnya mengatakan, Masya Allah, ya Allah, maha besar engkau, maha kuasa engkau ya Allah, maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-Mu. Dia katakan, wahai ya Allah, aku mencintaimu. Sambil dia sujud mengatakan, aku cinta padamu ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Begitu yakinnya, begitu pasrahnya, begitu tawakalnya kepada Allah. Maka dia mendapatkan kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Itu kalau dilihat dari segi kesedihan seseorang. Nah, tadi dikatakan bahwa haji dan umrah itu dapat menghilangkan kefakiran, atau saya membahasakan dapat mendatangkan kekayaan. Ketika Abdul Rahman bin Auf itu ketika dia tawaf itu selalu dia mengucapkan doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada seorang tetangganya yang mengikutinya ketika dia tawaf. Tetangganya itu penasaran, kok Abdul Rahman bin Auf selalu dia punya usaha itu berhasil. Maka diikutilah. Ternyata yang dia ucapkan itu doa-doa itu terus. Nah, dan ternyata Rahman bin Auf itu dia mau miskin karena dia mendengar Rasulullah mengatakan, ya Allah, izinkanlah aku bersama orang-orang miskin di dalam surga. Maka Rahman bin Auf juga menginginkan seperti itu. Maka dia membeli kurma yang busuk. Semua kurma-kurma yang busuk itu dia beli agar dia bisa jatuh miskin. Tetapi apa yang terjadi? Semua kurma yang busuk itu dibeli untuk menjadi obat. Karena ada suatu negara yang ditimpa oleh suatu penyakit dan obatnya adalah kurma busuk itu. Maka kurma busuk itu dibeli dengan harga yang berlipat ganda, sehingga Rahman bin Auf tidak jadi miskin, bahkan bertambah kaya. Nah, itulah kisah kalau kita katakan bahwa itu dalam mendatangkan kekayaan. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang itu. Karena kepasrahan seseorang kepada Allah, bahwa Allah itu maha kaya, maha pemberi, maha penyayang. Nah, kalau membahas tentang fadilah atau hikmah dari amal yang kita peroleh di sana, antara lain ketika kita memasuki Ka'bah, kita hendak tawaf, satu kali kita melangkahkan kaki kita, Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita mengangkat atau meletakkan kaki kita ketika kita mau tawaf, Allah memberi 500 kebaikan dan menghilangkan 500 keburukan dan meninggikan derajat kita 500 kali.
mendatangkan kebaikan 500 kali, menghilangkan keburukan 500 kali, dan meninggikan derajat kita 500 kali. Bahkan kalau niat kita karena Allah, bahkan kalau keikhlasan kita luar biasa kepada Allah, mungkin Allah memberi pahala yang tak terhingga. Apatah lagi ketika kita sholat di Masjidil Haram, satu kali kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali di masjid-masjid lain. Belum itu salat-salat 5 waktu kita, salat sunat kita, salat duha kita, salat tahajud kita, salat hajat kita. Masya Allah, berapa banyak pahala yang kita peroleh. Betapa syukurnya kita, betapa bahagianya kita jika kita mampu melakukan haji dan umrah. Belum lagi ketika kita juga ke masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Ketika kita sholat 1 kali di sana, mendapatkan pahala 1000 kali. Ya, kita hitung lagi bagaimana salat 5 waktu kita, salat tahajud kita, salat duha kita, salat hajat, salat istihara, salat taubat. Masya Allah. Tetapi kalau kita berada di Masjid Haram, yang tawaf di masjid, tawaf di Baitullah, itu merupakan pengganti dari tahiyatul masjid. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.